Halo semuanya, kenalin nama gua Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Oke, masuk kali ini ke materi berbeda ya guys ya. Kali ini kita balik lagi membuat visualisasi data dan juga membuat dashboard interaktif. Nah, di sini ini merupakan desain dashboard interaktif yang sudah gua buat. Itu terkait dengan judulnya Global Growth Comparison atau perbandingan pertumbuhan ekonomi global lah, ya begitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, ada beberapa KPI di sini, kemudian ada slicer untuk menentukan beberapa hal lah. Di sini ada negara develop, artinya negara maju, dan developing atau negara berkembang. Ada beberapa tabel. Oke, start aja langsung. Di sini ada rata-rata inflasi ya. Nah, untuk rata-rata inflasi itu sendiri, apa namanya, di sini sebesar 380,85% gitu. Nah, di sini, datanya tidak real ya teman-teman, jadi ya jangan dibandingkan dengan data dunia nyata karena apa namanya, ini hyperinflasi ekstrim keterlaluan ya bahasanya ya, mohon maaf. Kalau misalnya diterapkan di dunia nyata. Jadi, ya di sini hyperinflasi ke 385% gitu, 380,85%. Kemudian rata-rata GDP per kapita di US dollar itu sekitar $134.826 lah gitu, rata-rata GDP per kapitanya. Kemudian rata-rata pertumbuhan di sini pertumbuhan ekonominya ya, sekitar 284,84%. Rata-rata pengangguran dalam persen yaitu 609% gitu. Nah, di sini KPI-nya sudah terlihat ya, setidaknya menampilkan beberapa data terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan GDP gitu. Nah, dan juga bagaimana perbandingan ekonomi global. Kemudian kita masuk ke tabel pertama yaitu tabel line chart. Nah, line chart ini yaitu perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir ini maksudnya adalah 3 tahun pertumbuhan 3 tahun terakhir ekonominya gitu bagaimana. Oke, jadi di dunia ini rata-rata pertumbuhan, apa namanya, rata-ratanya itu baik pertumbuhan rata-rata GDP-nya maupun per 3 tahun itu kurang lebih tidak terlalu ekstrim ya, kurang lebih masih bisa volatilitatasnya masih rendah kalau secara garis besar. Nah, namun di sini kan tidak hanya sebatas volatilitas secara rendah gitu ya. Nah, jadi FYI volatilitas itu adalah gampangnya kalau volatilitasnya tinggi, itu diagramnya itu nanti akan ekstrim, kalau ini volatilitas rendah artinya ekonomi itu kurang lebih kalau negara punya volatilitas seperti ini gitu, tidak terlalu ekstrim fluktuasinya, itu bisa dikatakan ekonominya kuat. Tapi kalau fluktuasinya ekstrim, itu ekonominya masih bisa dikatakan ekonomi lemah gitu. Gampangnya seperti itu untuk volatilitas. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, ini kadang di atas, kadang di bawah, tapi tidak terlalu ekstrem ya. Tapi ini tidak menjamin 100% karena balik lagi, bisa jadi ada data, apa namanya, data outlier ya. Outlier itu data yang ekstrim gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bawah aja. Kontribusi GDP negara pada dunia. Oke, di sini menampilkan berbagai negara yang memiliki menyumbang kontribusi GDP negaranya pada dunia. Nah, di sini cara membacanya adalah dari kiri, dari pojok kiri ke bawah, lalu ke atas, ke kanan, atas, pojok ke bawah lagi, sama ya, ke pojokan ke bawah, ke atas lagi kanan, ke atas lagi bawah, dan seterusnya gitu. Nah, kita bisa dilihat di sini ada Swedia, Jepang, Irlandia, Italia, Kanada, Spanyol, Hong Kong, Prancis, UK, Singapura, Jerman, apa nih, South Korea, Korea Selatan, Israel, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa diketahui bahwa GDP negara dengan pemberi kontribusi GDP terbanyak di dunia yaitu di Swedia dengan nilai 0,28%, world GDP share persen gitu, sekitar 8%. Ini sekitar Jepang juga 8%, Irlandia 7%, Italia 7%, dan sebagainya. Kemudian ada perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan, volatilitas. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di sini ada diagram scatter. Nah, di diagram scatter ini gampangnya adalah untuk yang ininya yang bawah itu pertumbuhan volatilitas seperti apa dan ke atas rata-rata pertumbuhan GDP-nya. Nah, bisa kita lihat ya di sini bahwasannya para negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang itu memiliki pertumbuhan ekonomi dan volatilitas yang cukup rendah gitu. Karena memang, masih terpengaruh dengan ekonomi-ekonomi dunia, kemudian politik luar negeri dan sebagainya. Sedangkan negara-negara mohon maaf, di sini apa namanya, maksudnya negara maju, negara rendah ini berarti memiliki volatilitas yang kuat karena memang ekonomi sudah kuat gitu dan tidak terombang-ambing lah gampangnya. Sedangkan negara-negara berkembang ini memiliki volatilitas
yang cukup besar ya dan pertumbuhan ekonominya juga karena masih terombang-ambing dengan politik luar negeri, habis itu ekonomi dunia dan sebagainya. Terakhir ada tabel perbandingan rata-rata GDP, pengangguran, dan juga inflasi. Nah, kita ambil contoh misalnya yang Asia. Nah, untuk yang Asia ini cara cara membacanya adalah ini sudah saya average-kan semua rata-rata, jadi semua udah real rata-rata, udah fix rata-rata semua, udah sama. Misal kita baca, di sini ada untuk dari Asia untuk region Asia, rata-rata, penganggurannya 503% sekian, dan juga untuk inflasinya 447,87% sekian. Nah, kemudian di sini ada rata-rata pertumbuhan GDP-nya ya, rata-rata pertumbuhan GDP sekitar 329,93%. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat bahwasannya, meskipun ya di sini 500, 400, tapi di sini 300, bisa dikatakan rata-rata untuk negara Asia ini memiliki bisa dikatakan menuju negara yang, apa namanya, makmur gitu, negara yang sejahtera gitu. Karena meskipun, apa namanya, bahasanya tingkat pengangguran dan juga tingkat inflasinya beriringan gitu, hampir 11, 12 dan cukup tinggi, tapi masih disokong dengan, apa namanya, dengan pendapatan GDP mereka. Sehingga dengan GDP ini harapannya bisa membuat suatu perubahan yang bisa menekan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Sedangkan kalau kita lihat dari Afrika, nah ini meskipun juga sama ya, walaupun tapi ini Afrika kurang lebih lebih ekstrim ya untuk penganggurannya gitu. Kurang lebih sama, nah kurang lebih juga South America, North America juga sama. Oke, lalu kita sekalian tes aja ya untuk penggunaan di sini yang belum kita sentuh yaitu bahasanya apa nih? Oh, slicer ya. Kita coba bandingkan, misalnya saya mau ambil oke ini sorry salah. Saya mau ambil Irlandia, saya bandi saya bandingkan dengan misal India. Oke oke ini kalau secara rata-rata penggabungan 2 negara negara ya, tapi kita bandingkan aja. Oke, untuk untuk Irlandia oke kita bandingkan ya, oke oke. Untuk Irlandia memiliki GDP share 0,09 tadi ya, tapi tadi mungkin karena di rata-rata kembali jadinya 0,7 tadi seingat saya. Di sini kalau kita lihat fluktuasinya, kurang lebih cukup baik ya, karena ini bisa dikategorikan tidak terlalu ekstrim, karena meskipun ini ada jatuh, ini naik lagi, hanya ada satu titik lah gitu, di sini sisanya aman semua gitu, fluktuasinya tidak terlalu ekstrim. Nah, sedangkan kalau untuk India, ini dia kategorinya juga hitungannya tidak terlalu ekstrim lah. Ini juga sudah cukup baik untuk pertumbuhan di GDP-nya. Berarti totalitasnya juga cukup bisa dikatakan rendah ini, kalau seperti ini, karena tidak terlalu ekstrim. Kita cari yang agak ekstrim. Misalnya kita riset dulu ya, kita riset dulu, misal kita ambil Argentina, Argentina nggak ada? Oh, nggak ada Argentina, oke. Kita riset lagi, misal kita bandingkan di sini boleh deh Swedia, Swedia dengan misal Filipina. Nah nah untuk Swedia kita bisa lihat ya, ini lebih pasti lagi, ini totalitas rendah, karena fluktuasinya tidak terlalu tinggi, ini rapat ya, grafik stasionernya. Ini totalitas rendah, artinya pertumbuhan ekonominya bisa dikatakan stabil, ekonominya kuat. Nah kan kalau kita lihat kalau kita lihat Filipina, tingkat ekstrimnya nih banyak nih. Jadi bisa dibilang volatilitasnya rendah volatilitasnya tinggi, yang bisa terpengaruh terhadap, apa namanya, bisa terpengaruh terhadap berbagai hal seperti ekonomi dunia, kemudian politik luar negeri, habis itu berbagai kebijakan lah yang dipegang oleh negara-negara adidaya gitu dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan. Ini juga kalau mau diklik juga langsung ke negaranya, juga sama, bisa langsung lihat cek keadaan negaranya berdasarkan yang diklik, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton, kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.